diduga terlibat dalam kasus pencucian uang. Bos dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora di bidang kosmetik MS Glow sedang hangat-hangatnya diberitakan di media massa hari ini. Kasus ini mencuat setelah ditangkapnya dua orang Crazy Rich, Indra Kents dan Doni Salmanan. Lantas membuat sederetan nama lainnya juga ikut diseret masuk dalam kasus yang sedang ramai-ramainya diberitakan hari ini, yaitu Flex Store. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiturnik News Update kali ini. Istilah flexing hari ini ramai diperbincangkan di laman media massa dan juga laman media nasional. Sebuah gaya tren yang baru dari orang-orang untuk memamerkan harta kekayaannya melalui media sosial. Pelaku flexing dinamakan flektor. Istilah ini menyeruak setelah Profesor Dr. Renal Kasali membahasnya dalam artikel menarik di laman media massa mengenai orang-orang kaya palsu yang sering melakukan flexing ini. Menurut Profesor Dr. Renal Kasali, ciri-ciri orang yang melakukan flexing atau yang dikatakan orang kaya palsu ini adalah seringkali memamerkan harta kekayaannya di media sosial, beli pesawat pribadi dipamerkan, beli mobil mewah lantas dipamerkan, beli rumah baru dipamerkan, jalan-jalan ke luar negeri dipamerkan, beli jam tangan mewah dipamerkan, beli baju mewah dipamerkan. Pokoknya semua gaya hidupnya tidak terlepas dari pamer di media sosial. Tentu saja hal ini punya maksud dan tujuan tertentu yang sudah barang pasti ingin menarik perhatian dari warganet di media sosial. Kalau orang yang benaran sultan atau orang yang benaran kaya, pasti dia akan takut atau malah bersembunyi untuk menghindari kejahatan orang lain terhadap dirinya. Flexing ini ternyata terjadi di banyak artis hari ini, ujar Profesor Dr. Renal Kasali. Pembahasan dari Profesor Dr. Renal Kasali hari ini nampaknya telah berhasil menyeret sederetan Crazy Rich masuk ke dalam jeruji penjara, mulai dari Indra Kents sampai Doni Salmanan. Dan hari ini yang lagi hangat-hangatnya dibahas di laman media massa adalah bos dari MS Glow, Gilang Widaya Pramana dan Sandi Purnamasari. Kasus ini mencuat setelah artis Nikita Mirzani bersuara di media sosial. Melalui unggahan Instagram story-nya, Nikita Mirzani mempertanyakan bagaimana mereka bisa sekaya itu dalam waktu kurang dari 5 tahun. Pasalnya, ia juga berkecimpung di dunia skincare dan juga obat pelangsing. Orang bisa kaya raya dalam waktu kurang 5 tahun dengan pengeluaran 20 kali lipat dari pemasukan. Belum lagi belanjanya, show off-nya, bayar brand ambasadornya dan lain-lain. Kalau ngomongin soal keuntungan skincare, slim dan segala produk kecantikan, saya juga ada hitungan konkretnya karena saya juga berbisnis di situ, tulis Nikita Mirzani dalam Insta story-nya. Lebih lanjutnya, Nikita Mirzani juga mempertanyakan asal uangnya. Bahkan Nikita Mirzani menyebut bahwasanya itu adalah money laundering atau pencucian uang dan juga hal yang tidak baik lainnya. Yang lebih lucunya lagi, katanya sultan, mobilnya banyak, rumahnya mewah, jam tangannya RM berbiji-biji, punya banyak, yang satu punya PG, tapi masih sempat bikin YouTube. Duit YouTube kan gak seberapa dan kalian bukan artis deh, harus banget dikasih lihat kesehariannya. Apa gimana sih, kasih tahu deh cecarnya. Nikita Mirzani kemudian menjabarkan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Coba hitung saja, bikin pabrik berapa, gedung harganya berapa, pesawat jet berapa, helikopter berapa, bikin bank berapa, bikin klaster berapa, beli mobil mewah berapa, tas mewah berapa, jam tangan mewah berapa, bayar brand ambasador berapa, dan masih banyak lagi. Hahaha, nggak akan masuk akal sama penghasilan selama kurang dari 5 tahun. Apa jangan-jangan ngepet kali ya? Hahaha, tulisnya. Namun bukan Nikita Mirzani namanya jika tak mengakhiri postingan kontroversialnya dengan sentilan. Pernyataan sentilan Nikita Mirzani dilanjutkan dengan sederetan orang-orang yang terlibat aktif dengan bos MS Glow tersebut.
Namun yang tidak mengenakannya, lagi-lagi nama artis idola kita Rizky Bilar dan Lesti Kejora terseret-seret masuk dalam brand ambasadornya dari perusahaan MS Glow tersebut. Bahkan pemberian dari bos MS Glow kembali diungkit-ungkit oleh artis yang dikenal dengan sebutan Nyai tersebut. Nah, disinilah fans dan para penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora meradang seketika. Belum lagi masalah amplop saweran dari Doni Salmanan kelar, malah ditambah-tambah lagi dengan masalah pencucian uang dari bos MS Glow tersebut. Kabar ini langsung membuat gempar warganet hari ini, bak seperti terlilit dalam lingkaran setan. Orang-orang sekitaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora satu persatu telah terjerat dengan berbagai kasus yang memalukan, mulai dari kasus penipuan hingga sampai kasus pencucian uang. Semua ini sebenarnya dilandaskan atas dasar kegiatan flexing dari orang-orang saat ini, dengan cara mereka memamerkan harta kekayaan mereka di media sosial, lantas membuat orang-orang mempertanyakan dari mana asal uang mereka itu begitu cepat sekali dalam memperkaya diri. Kejadian viral hari ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut bersuara hari ini. Dalam sebuah statement pernyataannya, Sri Mulyani menyatakan bahwasanya siapa saja orang yang pamer harta di media sosial mulai hari ini maka akan diincar oleh pemeriksaan dari PPATK. Bombastis. Semakin panas saja kabar seputar pamer harta ini, hingga membuat Menteri Keuangan memberikan instruksi langsung terhadap bawahannya agar memeriksa siapa saja orang-orang yang pamer-pamer harta kekayaan hari ini di media sosial. Dengan beberapa kejadian ini, warganet mulai memberikan berbagai respon dan reaksi di media sosial bahwasanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak akan terjerat di dalam kasus dugaan pencucian uang dari bos MS Glow tersebut, karena posisinya hanya sebatas brand ambasador saja di MS Glow. Kalau perihal pemberian beberapa properti seperti meja biliar dan stroller bayi ratusan juta tersebut, jika diminta lagi, maka akan dapat dipastikan Leslar akan memberikannya jika nanti kasus dari bos MS Glow tersebut naik ke tahap penyidikan. Itulah pembelaan dari fans dan para penggemar hari ini. Semoga idola kita akan selalu diberi kemudahan dalam setiap permasalahan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fitur Nick News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.